habisnya bulan 5. Nah saya kan lihat di YouTube lagi tuh. Ternyata ada HP Miss Yuni. Saya mau bicara. Kalau pulang ke Indonesia kan harus ada paspor asli. Karena kerja. Sedangkan majikan saya ini ya yang cewek nih. Dan yang cewek bukan yang laki. Sayang, sekarang gini, masalah paspormu habis, ntar tak bantu semuanya. Yang penting kamu di situ tenang dulu, dia ngeluarin kamu cari aku. Kamu catat nomorku, ngerti? Nah iya nomornya. Nah gini mem, pertanyaan saya kan, nih saya ada di sini nih mem, di rumah sakit sini nih. Cuman ada kemarin saya tanyakan baju sendal jepit doang, karena saya kemarin pas keluar lagi bikin teriak-teriak itu cuma bawa itu doang sama. Kamu minta apa, Ndok? Tak kasih. Sama gini sama KTP. Nah pertanyaan saya, yang HP, dompet semua itu, paspor itu ada di agentnya mem? Enggak apa-apa, Ndok. Itu enggak usah diurusi. Yang penting kamu sembuh dulu. Kalau kamu sudah tenang, kamu cari saya. Tak carikan semua data-datamu itu. Iya, tapi saya ngomongnya gimana? HP juga ada di agent, mem. Karena itu kan kamu sekarang nyatanya kamu bisa cari aku, Ndok. Bener nggak? Kamu kan di jalan-jalan, kalau ada orang Indonesia, kalau kamu sudah keluar dari situ, kan bisa telepon aku bisa jemput kamu. Oh iya, mem langsung bisa jemput. Ini nomor koko asli nih. Iya, nomor Koko asli. Bisa dihubungi sama nomor biasa, sama kartu biasa. Biasa, itu Koko. Tapi ntar Koko suruh nelpon balik. Kenapa? Karena anak HP ku ini banyak yang telepon, tidak semuanya saya bisa angkat. Ini syukur alhamdulillah aku bisa angkat teleponmu. Alhamdulillah. Oh, Ndok. Nanti kalau saya udah saya tenangkan diri saya di sini, kata bidannya saya nggak divonis gila gitu. Yang penting saya tenang. Iya, kamu nggak gila sayang, kamu nggak gila. Yang penting kamu tenang. Lek kamu ngamuk kayak gitu kamu gila loh. Kamu nggak gila sayang, nggak. Kamu sudah di rumah sakit jiwa itu berapa lama, Ndok? Iya, makasih ya Miss Yuni. Kamu sudah berapa lama di situ sayang? Iya. Kamu di situ sudah berapa lama sayang? Baru 2 bulan. 2 bulan di rumah sakit jiwa. Aku bilang sama kamu tidak gila. Tapi kamu gak oleh ngamuk. Nek kamu ngamuk, orang akan bilang kamu gila. Yo, wong kamu inget Miss Yuni, mana mungkin kamu gila? Gak, kamu gak gila. Ngerti gak? Tapi kamu aja bengok-bengok. Itu Februari nih, bulan depan mau dikeluarin. Nggak apa-apa, dikeluarin cari aku. Wes toh, tak temenin di bandara. Ya? Gak usah takut. Ingat satu hal. Nggak boleh bengok-bengok, nggak boleh ngamuk, nggak boleh ngapain pun nggak boleh. Kamu butuh apa? Kamu butuh makanan, butuh apapun, telepon saya. Mungkin saya nggak bisa langsung nganterin, tak suruh orang nganterin buat kamu. Ingat ya, kalau kamu marah-marah, aku nggak mau bantu kamu. Tapi kamu sabar, tenang, tak cari kamu dimanapun kamu berada. Namanya Khotimah. Iya, Khotimah. Kamu ada KTP-nya nggak, Ndok? Ada di sini, KTP mah ada di sini. Di luar nih nanti dikasihin KTP tuh. Oke, ya udah berarti kamu keluargamu tahu nggak kamu sekarang di rumah sakit jiwa sayang? Ya enggak, tahu dari mana orang saya ngubungin nggak bisa. Apakah saya harus menghubungi keluargamu atau tidak, Ndok? Ya boleh. Nomor teleponnya tahu nggak kamu sayang? Semua, Miss, orang di rapat. Aduh, enggak. Tapi kok kamu tahu nomorku, Ndok? Tahu dari YouTube nih, Miss, sama gila banget tuh satu. Kamu tahu aku dari YouTube. Iya, saya takut saya hubungin. Kemarin saya hubungin nggak bisa, saya buang. Saya nggak putus asa, saya takut lagi. Alhamdulillah sekarang udah dapat nomornya Koko. Nanti nih, Miss, gini, saya dikeluarin dari sini katanya, dijemput sama agent saya kan. Katanya nih data dokternya. Kamu keluar nanti dari sini, dijemput sama agent. Keluar. Oke. Itu deh. Ya udah. Sama agent. Keluar sama agent, akhirnya sama agent itu nanti saya akan diam. Nanti Ingat ya, jangan marah, jangan emosi. Dengerin Miss Yuni ngomong. Kalau kamu pengen bertemu dengan Miss Yuni, kamu harus sabar nerimo. Dilokne gendeng wis menengo. Ngerti? Ojo ngamuk. Ya, ojo ngamuk ya. iya, Yuni sabar ya. Miss Yuni sabar. Ini nunggu kamu, Ndok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Abang balasnya.
個姐姐而家佢講緊嗰啲嘢咧，佢話呢個姐姐黐線，啊，但係呢個嘅真係黐線，佢唔會記得媽咪嘛。佢揾媽咪，因為打電話俾媽咪好難打。佢喺醫院嗰邊咧2個月，發癲嘅，因為佢唔係黐線嘅，記唔記得嗰日咧有一個姐姐發爛渣，鬧跟住打人咧？其實佢係咪黐線咧？其實唔係嘅，因為冇人可以氹到佢。所以點解咧？媽咪唔俾你做嘢，你明唔明啊？如果呢個嘢咧，可能媽咪交通問題同個醫生同埋醫生，咁媽咪可以 explain 俾你，跟住你 explain 俾醫生啊嘛。呢個姐姐其實一個，因為佢行咁翻工咁遠個地方，佢唔開心，佢好似真係佢發泄。係啊，佢覺得好似覺得佢發爛渣，跟住發癲，跟住黐線。其實佢唔係，但係我啱啱睇翻，應該佢喺葵涌醫院。葵涌醫院係咪嗰啲人啊？應該係普通醫院。2個月喎。我唔知，但係唔知，因為我純粹 check 你嗰個電話號碼。哦，嗰電話號碼你 check 咗啊？係葵涌醫院嚟嘅。葵涌醫院係，跟住咧點樣可以打翻俾佢哋？但係我都冇個工人姐姐冇資料。係咯。揾唔到佢，佢2個月喺醫院喎。但係做咩事啊？都話黐線。淨係大嗌，所以僱主就係啊，佢覺得黐線。跟住佢食藥嗰啲美藥都唔知叫佢好冷靜，其實唔係食藥冷靜嘅，佢個心跳啊嘛，你明唔明？個心唔開心，所以佢發癲咯。咁呢個嘢咧，咁可能媽咪係可以解釋俾姐姐聽，所以姐姐好冷靜。頭先佢發脾氣㗎，發爛渣同個醫生，我同醫生同個護士傾咧。佢發爛渣㗎啦，我同護士傾佢發爛渣㗎，所以你都收聲啊！所以我話我試下同佢傾。所以你知嘛，姐姐其實唔係黐線嘅。唔係，佢要人聽佢講嘢。係啦。要幫佢，所以我而家講sebenarnya gini Mbak, banyak orang memvonis bahwa Cece gila. Ini 2 bulan Cecenya masuk rumah sakit dan tidak ada informasi apapun. Kadang-kadang dari keluarga itu mengatakan dia kehilangan keluarga. Jadi saya tidak tahu, ini namanya Mbak Kotimah, dia pernah nyari saya 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, tapi setelah itu dia hilang dari saya tidak tahu. Dan tiba-tiba telepon saya kurang tahu ini bagaimana perkembangannya dan bagaimana seterusnya. Tapi saya akan mencoba, kenapa nomor HP saya kan jarang bisa ditelepon karena kebanyakan telepon. Jadi saya kasihkan nomornya Koko yang bisa dihubungin. Kenapa? Karena aku tidak ingin sesuatu terjadi pada dia. Dan saya selalu menghimbau buat keluarga yang ada di Indonesia, inilah salah satu contoh duka jadi TKW. Jadi tiba-tiba pembantunya dimasukkan rumah sakit jiwa, sementara dia sendiri tidak tahu bahwa dia bilang sama saya dia tidak gila. Ingat Mbak, karena banyak orang depresi, stres, mungkin di curhatan ini banyak orang mengira ini guyonan atau settingan. Jadi di curhatan TKW ini bukan guyonan atau settingan ya, sekali tidak ada settingan. Enggak mungkin pagi-pagi kita mau keluar ngangkat telepon dan itu adalah settingan. Jadi buat mbak-mbaknya, saya butuh kerjasamanya. Jadi kalau kalian punya teman yang sebenarnya divonis gila tapi sebenarnya dia tidak gila gitu loh. Karena terlalu apa ya? Orang Hongkong terlalu kancong, terlalu khawatir menyatakan bahwa Cecenya ini sedang teriak-teriak, marah-marah. Padahal kan dia tidak mau renew. Yang saya tahu dia itu tidak mau renew tapi dipaksa renew. Ini sebenarnya adalah harusnya dari pihak KJRI. Saya kurang tahu ya bagaimana penilaiannya dari pihak berwajib ya. Kalau saya bilang KJRI ya enggak juga ya. Ini kan tidak adil juga kalau saya selalu bilang ini tanggung jawab KJRI. Karena kalau dia nggak mau renew sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kembali lagi pada agentnya. Kenapa sih saya selalu menanyakan? Sama mbak-mbaknya yang mau renew tuh saya selalu menanyakan, Mbak yakin ada mau renew? Mbak yakin mau renew? Benar majikannya baik. Kenapa saya nanyakan seperti itu? Karena saya ingin memastikan bahwa kalian tuh tidak ada paksaan. Tapi saya kan sekarang bukan siapa-siapa, saya bukan agent dan apa porsi saya menanyakan seperti itu. Tapi saya selalu menghimbau buat teman-teman yang melihat temannya dianiaya atau temannya yang dipaksa untuk renew dan dia tidak mau, tapi masih dipaksa, tolong kasih dukungan atau coba mencari tahu tentang keadaan dia. Karena secara langsung dan tidak langsung ternyata banyak mbak-mbaknya itu dimasukin di penjara tanpa diketahui, dimasukin di rumah sakit jiwa tanpa diketahui jejaknya. Hanya agent yang tahu pastinya dan
saya juga tidak kenal semua agent, Mbak. Saya itu sopo, aku ini sopo. Aku tidak pernah tahu banyak agent. Ada beberapa agent yang saya kenalin, tapi tidak semua. Jadi buat teman-teman yang melihat temannya depresi atau yang melihat temannya agak sad glam, itu kalau ada waktu boleh kasih tahu saya. Ya, saya ini bukan dokter, tapi saya akan mencoba untuk menenangkan dia. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Nah. Bye-bye.